Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Anak yang belum balik, kalau anak tersebut memilih harta, di mana hartanya bisa saja dari waris ataupun ada orang yang memberikan harta kepada anak belum balik, maka kita sebagai ahli warisnya yang menjaganya, yang mengurusnya, maka kita tidak boleh menikmati harta anak yang belum balik tersebut dengan cara apapun. Walaupun kita kepingin menikmati tersebut dengan meminta izin. Ya, fulan katakan, saya minta makananmu, saya minta hartamu. Lalu anak yang belum balik tersebut mengatakan, ini saya kasih. Itu tidak diperkenankan secara syariat. Kenapa? Anak yang belum balik itu tidak bisa diminta izinnya. Sehingga anak yang belum balik tersebut hartanya ya 100% untuk anak yang belum balik. Maka kita sebagai ahli warisnya harus berhati-hati menjaga harta tersebut, yaitu kita hanya gunakan untuk keperluan anak yatim tersebut semaksimal mungkin. Nah, berkenaan dengan itu, besok 10 Haram ada yaitu hari di mana banyak sekali santunan anak yatim. Kita paham, anak yatim adalah termasuk anak golongan yang belum balik yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sehingga kalau pada saat santunan tersebut, anak yatim tersebut menerima santunan dari kiri dan kanan sejumlah uang tertentu, maka harta santunan tersebut, yaitu apalagi kalau kita memberikannya yang biasa seperti ini, kita dalam acara santunan mengatakan, Bu, ini harta saya memberikan santunan untuk anak ibu yang yatim. Atau ini kita belikan ini, Bu, santunan untuk anak yatim. Maka kalau itu yang kita lakukan, maka harta yang terkumpul tersebut, maka si ibu tersebut sebagai ahli warisnya, ataupun yang mengurusinya, dan yang terkait di dalamnya, maka dia wajib menjaga harta dari acara santunan anak yatim tersebut hanya untuk keperluan anak yatim tersebut. Misalnya untuk biaya sekolahnya dia, misalnya untuk beli buku, untuk keperluan yang lainnya dan sebagainya. Tetapi terkadang harta tersebut bukan hanya untuk beli seperti keperluan anak yatim saja. Terkadang juga dipakai sebagian untuk biaya makan. Di mana, dan ini dikhawatirkan, kalau untuk biaya makan, maka si ibu tersebut akan memasak di rumah dan biasanya masakan tersebut yang menikmati bukan untuk anak yatim saja. Biasanya orang rumah juga ikut makan. Nah, kalau ini bagaimana? Kalau ini terjadi, dan biasanya yang terjadi seperti itu, maka ini termasuk mengambil harta anak yatim. Karena kita tidak mungkin bisa mendapatkan, kita tidak mungkin minta izin kepada anak yatim tersebut dengan mengatakan, hai anak yatim, hari ini saya ambil sebagian hartamu untuk kita masak, kita makan bersama. Kalau itu kita lakukan tidak mungkin bisa secara syariat, karena ingat, anak yatim tersebut tidak bisa diminta izinnya. Sehingga kalau kita masak, khusus untuk anak yatim itu sendiri, karena kita tidak bisa menikmatinya, kita hanya melayani saja, seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, di mana kita gunakan harta santunan anak yatim kita masak, dan kita ikut menikmatinya, maka hati-hati. Apa yang difirmankan oleh Allah di surat An-Nisa, ayat yang 10, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi budunihim nara wasayaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia ini memasukkan ke dalam perutnya yaitu api, dan besok kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ira. Naudzubillah min dzalik. Berarti kalau kasus ini terjadi, kita ambil dari harta anak yatim tersebut, kita masakkan, lalu kita ikut makannya, maka yang kita makan itu sejatinya bukan makanan, tapi api yang menyala masuk ke dalam perut kita. Naudzubillah min dzalik. Hadirin dimanapun berada, maka dari itu besok waktu acara santunan anak yatim, kita sebagai pemberi santunan hati-hati. Maksudnya dirubah cara akad kita memberi dengan mengatakan, ya fulan, ya ibu, saya memberikan santunan anak yatim ini untuk siapa? Untuk si anak yatim ibu dan untuk orang yang terkait di dalamnya, atau saya memberikan santunan anak yatim ini untuk anak yatim tersebut dan untuk siapa? Orang-orang yang mengurusinya. Sehingga ini kan bersifat umum.
Sehingga kalau harta tersebut dimasak, dimakan bersama-sama, yang menikmati anak yatim tersebut dan orang-orang yang terkait di dalamnya, yang ngurusinya, yaitu siapa? Pasti orang tuanya, atau kakaknya, atau orang-orang yang diperintah untuk mengurusnya, maka menjadi diperbolehkan secara syariat, karena akad kita saat memberikan adalah untuk secara umum. Seperti itulah. Jadi hati-hati, besok waktu acara santunan anak yatim, pastikan saat kita memberikan santunan tersebut, kita memakai akadnya, ini adalah untuk anak yatim dan untuk orang yang terkait di dalamnya atau untuk orang yang mengurusinya. Sehingga bagi hal tersebut akan menjadi aman buat siapa saja yang menikmati daripada hartanya yatim tersebut, karena sudah diakadkan seperti itu. Dimasak, ibunya makan, anak yatim makan, kakaknya, keluarganya, menjadi diperbolehkan, dikenakan secara syariat. Maka dari itu, mari kita berhati-hati besok dalam santunan anak yatim dengan mengatakan ini untuk anak yatim dan untuk siapa saja yang terkait di dalamnya, atau dan untuk siapa saja yang mengurusinya. Sehingga kita tidak terkena apa yang disebutkan di surat An-Nisa 10 yang sepadannya, sepatutnya kita harus mencermatinya dengan sangat, karena ini merupakan peraturan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.